Kita lanjut di part 2. Batur gaib yang ditulis oleh Restu Wiratmaja. Pak Hanif beristirahat dulu di rumah Pak Wahid ya. Mungkin rumah Pak Hanif masih bisa diteror sama makhluk itu kan? Jelas Pak Warno. Pak Hanif mengiyakan. Pak Hanif menuju rumah Pak Wahid, sedangkan Pak RT bersama Pak Warno menuju ke Baberkam. Untungnya warga sudah berkumpul di sana, jadi bisa mempersingkat waktu. Memberi waktu maksudnya Pak RT memberitahu maksud diadakan ronda dadakan ini. Saya atas nama Pak RT meminta bantuan kepada semua warga di sini untuk turut membantu selama 3 hari ke depan karena kondisi kita di desa ini sedang tidak stabil. Warga mengiyakan, semuanya tampak setuju dengan langkah Pak RT ini. Saya berharap kita tetap berhati-hati karena kemungkinan makhluk itu masih mengincar kampung kita hingga mendapatkan batur gaibnya. Sepertinya warga tampak menyesal karena kecerobohan yang dibawa oleh Rizky. Dampaknya semua warga repot dan harus mengatur kegiatannya untuk kebaikan bersama. Saya bingung kenapa dia mengincar saya, kata Rizky. Apa karena saya udah ganggu? Padahal tujuan saya cuma ngambil bola. Kadang mereka ternyata tersinggung amat ya. Sampai masalah seserius ini. Bu, Arya wedus. Tenang Arya, ada ibu. Bapak sebentar lagi juga pulang. Pukul 10:30 malam. Bapak saya datang. Posisi saya udah tidur. Belum ngobrol sama ibu, bapak saya minta izin sama Bapak Wahid buat nginep di rumah beliau karena keadaannya amat ngerunyam. Menurut bapak saya waktu itu, Pak Wahid ngasih kamar belakang dekat dapur. Di sana udah ada ibu dan saya. Datang di kamar, ibu nanyain banyak hal. Kadang juga sampai ngebentak bapak saya yang terbilang nekat. Tapi itu dilakukan demi saya karena saya yang memulai kejadian ini. Wes bu, wes. Sudah bu, sudah, jangan dimarahin terus. Kasihan. Nunggu besok, barangkali setelah ini ada jalan. Ibu saya mengiyakan. Yang saya tahu, si penghuni rumah kosong itu menolak bernegosiasi. Dampaknya mereka akan memberikan pelajaran kepada kampung saya. Kalau sudah begini, jalan satu-satunya membuat pagar gaib. Tidak bahaya kan Pak? Waktu itu buat pagar gaib tapi malah Banaspati menyerang balik. Insya Allah aman. Ya sudah, dilihat besok aja ya bu. Keadaan hening. Bayangan ketakutan masih menghantui tiap-tiap dari kami. Sewaktu-waktu menyerang pada malam hari. Menyeringnya di malam hari sembari mendengar tawaan merasa menguasai. Batur gaib yang diminta cukup rumit. Korbankan 1 anak, maka desa aman kembali. Pak Warno ya sebagai orang penting mengisyaratkan agar Arya atau Rizky untuk segera menemukan teka-teki yang diinginkan oleh jin penunggu rumah kosong itu. Namun apa daya, bukankah mereka masih anak-anak? Pak RT, nanti pagi si Arya sama Rizky harus bisa menemukan teka-teki supaya warga selamat semua. Emang apa sih teka-tekinya? Bisa saja yang disenangi jin itu semasa hidupnya menjanjikan perantara antara keduanya. Lah, emang kita semua tahu apa masa lalu yang bersangkutan? Iya sih, tapi kalau tidak tepat bisa bahaya Pak RT. Ya sudah Pak, kita nunggu pagi aja. Barangkali juga ada jalan baru yang bisa kita temuin. Pak Warno mengiyakan. Mereka saling bertukar pikiran untuk sama-sama menenteramkan desanya. Hal yang bisa ditekankan dalam kejadian ini adalah karena desa ini sudah jebol gerbang gaibnya. Kemungkinan dapat diserang dari mana saja. Malam itu warga semua terlelap. Entah apa yang dirasakan oleh sebagian yang sedang meronda, namun merasa tidak enak badan. Ada sesuatu yang mengganjal di setiap pundaknya, seperti berat sebelah atau perut yang tiba-tiba kembung. Azan subuh mulai berkumandang. Para warga berbondong-bondong menuju musola terdekat. Tidak terlalu ramai, kurang lebih 20 jamaah laki-laki dan perempuan. Namun pada hari itu juga terjadi bencana yang mengenaskan.
Dalam perhitungan sejarah, 500 tahun lalu yang silam, ketika warga sedang melaksanakan sholat, muncullah angin hitam yang berembus dari atas musola. Namun tempat mereka berpijak, angin itu melewati kerumunan jamaah dan membuat mereka semua terjatuh tanpa daya. Ambruk seketika dalam hitungan detik, semua yang ada di musola itu meninggal dengan seketika. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung histeris ketakutan. Kemarin baru saja mendapatkan teror yang menakutkan, kini mendapati warga langsung tewas dengan gemuruh angin yang melewati desa itu. Pak Hanif, Pak Hanif, Pak Hanif. Iya Pak, ada apa? Sebentar ya. Pak, desa kita dapat kiriman bencana. Maksudmu? Pak Hanif segera membereskan sarungnya dan membuka pintu rumahnya, diikuti dengan Bu Mala serta Arya. Pak, tolong kami, musola Pak. Iya, ada apa dengan musola? Tanya Pak Hanif. Arya memegangi tangan ibunya dengan keras, seperti mengetahui kejadian buruk yang akan menimpa mereka. Pak, para warga yang sholat subuh di musola semuanya meninggal seketika. Bagaimana mendapati petir di siang bolong? Pak Hanif langsung mengeluarkan keringat dingin. Kenapa Pak, kok diam saja? Bagaimana nih solusinya? Desa kita sudah tidak aman. Harus diselesaikan hari ini juga Pak, tanya warga yang marah-marah namun sambil menahan tangis di wajahnya. Antarkan aku kepada Pak Warno. Arya serta Bu Mala tetap merasa ketakutan yang amat dalam. Kejadian ini ternyata memperpanjang masalah. Bawa Arya masuk, jangan keluar ya. Bu Mala mengiyakan. Sepertinya Arya akan menjadi incaran para warga karena tampak jelas kebencian para warga terhadap Arya. Pak Hanif dibawa menuju rumah Pak Warno untuk mendapatkan kejelasan hal tentang ini. Semua perangkat desa mencari ruang musyawarah terhadap warga yang mencari solusi yang tepat. Karena Pak Warno juga mengikuti musyawarah dadakan yang diadakan oleh lurah setempat. Lalu Pak Hanif pergi menuju Baperkam, tempat untuk berkumpulnya dan bermusyawarah. Nah, tuh Pak Hanif datang, sambut warga kepada Pak Hanif. Alhamdulillah Nif, mene dodok Alhamdulillah Nif, sini duduk. Pak Warno mengarahkan Hanif untuk duduk di dekatnya. Hanif mengiyakan. Musyawarah dimulai. Berbagai keluhan serta depresi warga diungkapkan. Mana bisa warga yang sholat berjamaah di masjid seketika meninggal mendadak? Keluarga, kita juga tahu, tapi apa yang mendasari kalau itu adalah kiriman? Tanya Pak Lurah. Seketika Hanif langsung berdiri. Warga kaget melihat Hanif yang seperti menyela pembahasan itu. Ada apa Njeh? Saya ingin menyampaikan kejadian ini. Apakah warga ingin menyimak dengan baik? Karena masalah ini adalah bencana. Segala teror dan apapun yang terjadi bukan sepenuhnya salah anak saya dan Pak Wahid. Pasti ada seseorang yang sengaja memperpanjang masalah ini, jelas Pak Hanif dengan menaikkan intonasi suaranya. Warga mulai terdiam. Masalah ini adalah tanggung jawab kita semua. Jikalau mungkin belum ada jalan keluarnya, biarkan saya yang bertanggung jawab menghadapi langkah selanjutnya. Kemudian warga mengiyakan. Kejadian ini sudah lama berlalu. Saya ingat betul siapa sosok yang mengganggu kita semua. Apa tidak dari awal memberitahu kita, Pak? Saya masih ragu akan itu. Saya belum bisa menemukan hal yang tepat. Sebentar, tapi tadi ada warga memberitahu kalau ada angin hitam. Nah, itu apa? Tanya Pak RT. Kejadian itu sudah lama terjadi, Pak. Sekitar tahun 1500 tahun yang silam. Jadi kejadian itu pernah terjadi di masa Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ada pendengar ilmu hitam yang bernama Menjangan Wulung yang menolak berdirinya Masjid Sang Pencipta Rasa. Hal itu menjadikan naik pitam dan gelap mata. Lalu mengirimkan serta menebarkan kekuatan gaib dari atas kubah masjid. Kemungkinan yang terjadi subuh tadi hampir sama kan? Hanya berbeda aktor dan alurnya saja. Seketika muazin, imam dan para jamaah meninggal dunia, hingga membuat istri Sunan Gunung Jati meninggal dunia, yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Jelasnya pada warga, ada seseorang anak muda bertanya pada Pak Hanif, "Pak, saya mau nanya." "Ya, silakan."
Apa solusinya dari kekuatan yang ditebarkan oleh menjangan wulung pada saat itu? Solusinya adalah azan pitu. Tiba-tiba suara gemuruh angin makin kencang. Para warga diminta waspada akan kiriman ilmu hitam yang disinyalir akan lewat perantara angin itu. Pak, gimana Pak? Ini azan pitu. Saking kerasnya angin, para warga tak mampu mendengar jawaban yang dilontarkan Pak Hanif. Pak Lurah mengisyaratkan agar warga keluar dari Baperkam karena bangunannya yang akan runtuh. Tembok-tembok mulai retak. Suara seng yang ingin copot bergantian mengganggu telinga warga. Wes, metu kabeh, keluar semua. Entah apa yang terjadi saat itu. Begitu menyebut kata azan pitu, gemuruh angin sangat kencang melibas apa saja yang dikenanya. Pak Hanif, ini gimana ini Pak Hanif? Manjing neng omah kita. Beberapa warga ada yang menuruti Pak Hanif, beberapa lagi pulang ke rumah. Jangan ada yang pulang. Mereka tidak mengindahkan perkataan Hanif. Dari belakang, angin hitam itu menabrak beberapa warga yang sedang berlarian. Seketika mereka meninggal dunia di tempat. Kejadian semakin mencekam. Pak Hanif, lihat ini, lihat. Warga yang tertabrak angin hitam itu langsung meninggal di tempat. Mereka yang terselamatkan menangis. Apa sebetulnya yang terjadi di tempat ini? Mengapa bencana dan teror selalu menghantui di tiap pagi, siang, dan malam? Semuanya ayo masuk. Ada satu yang masih tertinggal. Pak RT masih terus berlari menuju dalam rumah Pak Hanif. Semua warga teriak dan menangis. Pak RT merasa ini akhir hidupnya karena angin hitam itu sudah berbalik arah menujunya. Gertakan tubuh semakin menggetarkan tulang-tulang yang hampir rapuh. Tubuh yang sudah menua mana bisa untuk berlari secepat anak muda umur 20-an. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang berlari menuju Pak RT yang jaraknya 100 meter lagi dari rumah Pak Hanif. Siapa itu? Si Jaka ya? Si Jaka. Jaka berlari menuju Pak RT. Pak, yang penting yakin, jangan takut dengan takdirnya Gusti Allah. Pak RT mengiyakan semangat dari Jaka. Hati yang bersih menyuarakan kalimat yang baik. Pak RT dirangkul oleh Jaka. Mereka tertatih-tatih menuju rumah Pak Hanif yang tinggal beberapa meter lagi dari tempatnya. Harga diri dan keringat basah yang mengucuri tubuh menjadi penyemangatnya. Jikalau dia mati sekarang, nanti aku mau jadi apa? Apa yang bisa kuberikan untuk semua warga di sekitarku? Pekik Jaka dalam hati. Jaka meneteskan air mata penyesalan. Dari wajahnya tergambar rasa haru dan senang karena bisa membantu orang dan kesempatannya untuk menyelamatkan. Pemuda usia 20 tahun itu masih merangkul Pak RT yang mulai kehabisan tenaga. Ayo Jaka, ayo, teriaknya. Seketika dia mendorong Pak RT untuk masuk ke dalam rumah Pak Hanif. Namun Jaka terjatuh ketika mencoba merubah arah angin yang ingin mengenainya dari belakang. Benar saja, ketika Pak RT terdorong oleh Jaka, dia berhasil masuk ke dalam pintu rumah Pak Hanif dan pintu itu langsung menutup secara tiba-tiba. Sedangkan Jaka harus terjatuh ke arah samping kanan untuk menghindari angin yang mengembus dari belakangnya. Pak RT selamat. Tangisan warga sedemikian gemuruh. Pak RT, alhamdulillah. Joko neng di Joko, Jaka di mana? Warga yang berada dalam rumah Pak Hanif langsung memberontak untuk menyelamatkan warga. Lihat, Jaka masih hidup, lihat. Kemudian Pak Hanif kasih tahu cara mengumandangkan azan 7 itu. Dibutuhkan 7 seorang pemuda berhati bersih yang mampu menghancurkan angin hitam itu. Ya sudah, ayo kita mulai. Ya wis, Yuda, Salim, Irfan, Jaka, Firman, karo Kiki ya. Ingat, angin hitam itu masih berkeliling di sekitar sini. Mana mungkin kalian akan selamat dengan kejadian itu. Dan yang terpenting, yakin. Pak Hanif tersenyum dengan apa yang diucapkan oleh para pemuda itu. Jaka, teriak Yuda dari jendela rumah. Jaka terbangun dengan teriakan itu. Jak, alhamdulillah masih hidup. Dia seperti paham maksud Yuda. Cong, hati-hati di jalan ya, Pak RT sambil mengelus rambut Yuda. Siap Pak RT?
Pak Hanif mengarahkan jalan menuju pintu belakang yang lebih cepat menuju masjid. Ketika melewati itu, Yuda melihat Arya sedang mengintip dari tangga. "Arya," Yuda mendekati Arya. "Cung, nanti Yuda sama yang lainnya akan menyelesaikan masalah ini. Doanya ya, Cung." Arya mengangguk. "Yuda, hati-hati ya. Angin hitam itu biasanya bikin kerusakan. Cari tempat yang jauh dari pepohonan." Mereka semuanya mengiyakan. Yuda dan lainnya segera berlari menuju masjid yang sebagai tempat untuk mengumandangkan azan. "Terus kita ngapain di sini, Pak?" tanya warga. Pak Warno segera menuju belakang rumah. Dia tampak khawatir dengan anak muda yang nekat menuju ke masjid itu. "Angin ini bukan kiriman, Nif," jelas Pak Warno. "Maksudnya, Pak?" "Angin ini dari batur gaib, Arya." Warga tampak cemas dengan sebutan batur gaib yang dilontarkan oleh Pak Warno. Pak Hanif langsung menuju Pak Warno dengan mencengkram ke arahnya. "Apa maksud Bapak?" teriak Hanif. Warga mencoba menenangkan keadaan. "Angin ini bukan kiriman, tapi batur gaib Arya yang bernama Apta." Warga segera mengerubungi Pak Warno dan Hanif yang tampak berubah suasana. "Terserah jika kamu tidak mempercaya ini, tapi ini masalah yang serius," jelas Pak Warno. Mereka masih saja berdebat dengan suasana yang sangat mencekam ini. Gemuruh angin masih tertiup kencang. 7 orang pemuda sedang menjalankan misi untuk mengumandangkan azan di masjid, yang jaraknya tidak bisa dikatakan dengan nyelenehan semata. Begini saja, kita doakan dulu untuk mereka yang sedang menjalankan misi. Apapun penyebabnya yang akan diketahui dengan selesainya gemuruh angin ini, jelas Pak Lurah. Pak Hanif segera menarik kembali tangannya dari baju Pak Warno. "Ingat ya Pak Warno, sekali kau menyalahkan anakku, kau akan tahu akibatnya." Itu ancam terakhir Pak Hanif. Pak Warno tersenyum karena wajar saja, dia sangat mencintai Arya. Sementara itu, 7 orang pemuda itu mendapatkan masalah serius. Mereka berlari melewati lapangan yang bersebelahan dengan rumah kosong. "Dasar rumah rusak! Gara-gara kamu, kampung kita mendapatkan musibah." "Cecep, pamali, selah!" teriak Cecep. Cecep, ndak boleh pamali itu," jelas Yuda. Tiba-tiba angin hitam itu mengejar mereka dari arah belakang mereka. Mereka segera melari menuju masjid. "Kan bener, kamu nyari masalah aja," jelas Firman sambil mempercepat larinya. Di tengah perjalanan Jaka mulai bergabung ke 7 pemuda itu lari secara bersamaan menuju masjid. Woi, jangan sampai ada yang mati ya sampai sana ya," teriak Jaka. Mereka semua tersenyum. Pemuda santai berhati bersih, tak takut takdir Tuhan yang akan terjadi ke depannya kelak. Mereka punya prinsip, sing penting yakin. Angin itu menghancurkan pepohonan yang berada di sekelilingnya. Rumah-rumah menerbangkan seng, juga menghancurkan tembok-tembok yang sudah lapuk. Ayo, sebentar lagi." Salim tersandung batu. Dia terjatuh dan menyebabkan kakinya terselio. Tolong. Salim, ayo kita tolong dulu." Mereka langsung berhenti dan merubah arah laju karena Salim terjatuh. Lim, apa yang sakit?" Jaka, Acep, Irfan, Firman, Yuda segera mendekati Salim dan Niki. "Ya udah, ayo kita gendong saja," ucap Jaka dan Irfan. "Iya, insya Allah kuat." Kiki segera mengangkat tubuh Salim dan mengarahkannya ke belakang tubuh Jaka. Ayo, sebentar lagi." Mereka kembali berlari. Formasi pun dirubah. 2 orang di belakang Jaka itu adalah Firman dan Yuda. Depan Jaka berlari dan Acep, Kiki dan Irfan. Mereka tampak kompak dengan misi yang sama. Angin hitam itu tampak menggila melihat apa yang ada di depannya. Bahkan rumah kosong yang mereka didekati di lapangan pun hancur berantakan karena keganasan angin itu. Ayo, pemuda itu tampak berada di titik akhirnya. Tenaga semakin berkurang, angin itu semakin mendekat. "Jangan sampai mati," Firman dan Yuda mendorong Jaka yang berada di depannya. Jaka terdorong hebat dan menjatuhkan Salim menuju teras masjid yang sudah ada di depannya. Acep, Kiki dan Firman yang melihat itu langsung menjatuhkan diri ke arah kanan atas masjid sebelum angin itu menabrak dirinya. Intuisi tepat dari Firman dan Yuda untuk membelokkan angin hitam itu. Ayo, masuk,"
Jaka segera merangkul Salim dan memasuki masjid. Mereka langsung menuju tempat pengimaman dan berbaris. Karena Salim tak bisa berdiri tegak, dia mengangkat kaki satunya dan menyandarkan tangan ke pundak Jaka. Azan pitu dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh angin tampak memarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saka masjid mulai retak karena tekanan angin dari luar. Mereka tampak yakin dengan azan yang dikumandangkannya. Gemuruh angin menambah keras sehingga memecah kaca jendela pintu depan masjid. Langit mulai menghitam. Pemuda itu melanjutkan lagi azannya hingga di lafaz terakhir azan yang berbunyi, La ilaha illallah. Angin itu seperti memecahkan tekanannya dan menebarkan ke arah sekitar masjid. Kaca jendela masjid pecah seketika. Saka masjid retak parah dan seketika pemuda itu pingsan semua. Gemuruh angin itu berhenti dengan selesainya azan pitu yang dikumandangkan oleh 7 orang pemuda itu. Warga yang melihat kejadian aneh itu segera berbondong-bondong menuju masjid. Mereka mendapati 7 pemuda itu pingsan dengan baju yang telah compang-camping. Alhamdulillah, suwun, ucap warga yang melihat perjuangan 7 pemuda itu. Pak Hanif dan lainnya segera menuju masjid dan memberikan pertolongan pertama untuk mereka. Tolong ini dibawa, kata Pak Hanif. Warga segera menggotong 7 pemuda itu. Luka Salim tampak parah. Dia terjatuh juga yang menahan tekanan angin itu. Ini harus segera diobati, kata Pak Hanif. Pak Hanif kemudian memberikan pengobatan, kafan yang dicelupkan di air hangat yang dimintanya dari warga, lalu ditempelkan di masing-masing dada 7 pemuda itu. Insya Allah mereka akan segera siuman. Baru saja Pak Hanif berkata itu, mereka semua sadar sembari mengeluarkan air dari mulutnya. Alhamdulillah, teriak warga bersamaan dan memeluk mereka semua. Namun Jaka langsung teriak, Jaka melihat sosok Apta di luar masjid dengan muka yang mengancam keberhasilannya. Apta masih belum menyerah, jelas Pak Warno. Semua warga diharapkan waspada. Percaya nggak percaya, setelah kejadian itu bukannya warga memberikan apresiasi kepada si Pak Hanif, ini malah memojokkan beliau karena dalang dari segala permasalahan dari si Arya. Tampak jelas muka warga marah karena bangunan mereka ringsek, masjid pun sama. Korban yang sudah tak terhitung. Mungkin ini adalah titik awal dari Apta si Batur Gaib Arya mulai menyerang dengan ganas. Mereka telah mengidentifikasi lebih lanjut mengenai teror yang terus-menerus dilakukan oleh Apta. Tanpa disadari ada beberapa oknum yang memberontak mereka dan akan mengadakan kepaten obor atau mati obor untuk memutuskan hubungan antara Apta dan Arya. Mungkin sedikit agak gila, namun golongan inilah yang membuat awal mula kerusakan demi kerusakan. Oke, terima kasih. Itu tweet dari Restu Wiratmaja. Kalau teman-teman ingin dilanjutkan tentang kepaten obor atau mati obor, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.